Shalom Bapak Ibu, Saudara semuanya, selamat berjumpa kembali dalam program SOS, Sahabat Orang Sakit, khusus edisi bekerjasama dengan Keluarga Indonesia Bahagia. SOS sendiri memiliki sosmed ya, Facebook, YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan, menyaksikan program ini dan mungkin juga sedang mengalami sakit, ya saya berharap Bapak Ibu nggak sakit, ya. Tapi kalau misalnya ada teman, saudara, pas yang mengalami sakit di Singapura, di Malaysia, di Jakarta, dan merasa sendirian, ingat SOS, sahabat orang sakit. Maka di googling aja SOS, maka nanti akan ketemu pasti akunnya SOS. Lalu bisa DM, bisa message. Tapi program yang ini bersama dengan saya akan diupload di channel saya, yaitu Keluarga Indonesia Bahagia. Jadi ketika saya melayani firman Tuhan di SOS, saya betul-betul wow, ini pelayanan yang luar biasa. Dan saya berbincang dengan Pak Stefanus, Pak, saya akan membantu memperluas jaringan SOS ini supaya semakin banyak orang yang mengenal. Nah, edisi kali ini saya ingin mengenalkan SOS dengan menayangkan secara lengkap filosofi SOS pada waktu launching logo yang baru. Nah, ini sebagai perkenalan edisi lengkapnya mengenai SOS ya. Kita akan saksikan dulu bersama-sama. In the recovery process, the patient and their families will be an agent that is sent by God as a new messenger of hope for those who are facing the same problem, so that they will become a blessing for the world. It is symbol of Holy Spirit as a helper in times of difficulties, a symbol of faithfulness from a friend who has been healed and set free from sickness and difficulties. A messenger that brings a new hope in times of our difficulties, a new beginning after disaster. A concept of Trinity as the source of strength in SOS ministries. A life that inspires and brings an inspirational story, a symbol of life. Being available, skillful, and in a high spirit. A symbol of faith, faithfulness, trustworthy, bringing the truth and peace. A symbol of physical recovery and transformation, of renewal of mind. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itu dia SOS dengan logo dan juga akun-akun sosmednya, misinya untuk membawa kabar baik, ya, pemulihan, mengunjungi orang sakit, mendoakan, dan bagian dari itu, maka hari ini akan ada yang bersaksi ya setelah dilayani oleh tim SOS, yaitu Michelle. Ya, saya akan undang. Ya, selamat berjumpa, Michelle. Boleh dinyalakan suaranya? Iya. Halo, Shalom. Halo, Shalom. Ya, saya panggilnya Michelle aja ya. Ya, Om. Kalau nama lengkapnya apa sih? Michelle Theodora. Michelle Theodora. Theodora. Oh, oke. Iya. Tinggalnya di Jakarta. Jakarta Barat, Selatan. Barat. Jakarta Barat. Oke, saya Selatan. Oh iya. Ya, selamat berjumpa dalam program SOS edisi Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, Michelle, boleh mungkin tambahkan perkenalan sedikit selain nama, bisa? Oh ya, aku pernah didiagnosa leukemia atau kanker darah. Wow, oke. Ya, waktu tahun 2011 dan waktu itu aku umur 11 tahun, tapi sekarang aku udah 20 tahun gitu. Oh, berarti dulu umur 19? Dulu umur 11 tahun. 11. Oke, sudah beberapa tahun lalu ya, tapi ya namanya cerita kesaksian kan nggak ada berhentinya.
bisa menjadi pengharapan bagi mereka yang mengalami hal yang sama. Ya, oke, boleh diceritakan. Jadi waktu taunya itu leukemia atau awalnya gimana sih? Awalnya itu nggak gitu kelihatan gejalanya. Waktu itu aku masih sekolah, jadi pas lagi di sekolah itu nggak ada pingsan, nggak ada kayak orang-orang lebam-lebam gitu, nggak. Cuman pas waktu di sekolah, aku lagi main sama teman, terus habis itu aku tepuk pundak teman aku, kayak aku panggil, oi, gitu, manggil dia gitu kan, tepuk pundaknya, terus dia balas aku juga gitu, tepuk pundak aku lagi. Cuman akunya tuh tiba-tiba nyusruk gitu, kayak lemes gitu, nyusruk, jatuh, terus tangan sama kaki aku kesleo gitu. Terus akhirnya sejak hari itu tuh jadi nggak bisa jalan gitu. Nah, sempet nggak bisa jalan, baru pas udah diurut, dibawa ke tukang urut berapa kali gitu, nggak sembuh-sembuh juga gitu diurut. Terus akhirnya dibawa ke dokter tulang awalnya, terus dibawa ke dokter tulang malah di refernya ke ini apa namanya ke dokter hematologi karena ternyata lama-lama tuh pas dicek darah hasil darahnya itu tuh leukosit aku tuh tinggi gitu ternyata darah putihnya tinggi jadi hasil darahnya tuh nggak normal akhirnya dirujuk ke dokter hematologi darah tapi penyebab utamanya bukan karena jatuh cuman lewat jatuh itu jadi ketahuan gitu. Ya, karena ada penyakit, makanya terus jadi bisa jatuh, ya kan? Iya. Orang nggak akan jatuh lalu leukemia. Ya, oke. Terus begitu uh, tes darah ketahuan bahwa itu leukemia, berobat kemana? Di Jakarta dulu waktu itu. Oke. Terus baru akhirnya ke Singapura atau ke Malaysia? Enggak, di Jakarta dulu, berobat di Jakarta sampai 1,5 tahun. Terus di tengah pengobatan baru aku pindah ke Singapura gitu. Oh, di Jakarta sempat 1,5 tahun. Iya, sempet Jadi kemo di Jakarta dulu. prosesnya memang panjang ya untuk sakit leukemia ya. Iya, lumayan. Nah, 1,5 tahun. Oke. Terus kenapa ngambil keputusan ke Singapura? Apa progresnya kurang atau gimana? waktu itu mami papi aku ngeliat waktu itu kan 2011 masih jarang gitu loh rumah sakit yang benar-benar bisa nanganin leukemia gitu kayak zaman dulu tuh jarang di tahun 2011 anak kecil tuh jarang yang kena kanker gitu loh. Waktu di rumah sakit aja cuman aku sendiri gitu yang kena kanker darah gitu. Jadi pengobatannya di sini waktu itu masih kurang gitu dan mami papi aku lihat ada temen yang di Singapura itu udah sembuh gitu. Ada anak temennya gitu. Jadi akhirnya pindah aja gitu ke sana biar lebih lebih mantap gitu mikirnya. Ya karena cerita bahwa orang lain sakit yang sama sembuh itu membawa harapan ya. Karena kalau enggak kan misalnya dengar yang lain meninggal kayak dulu waktu Ya benar. waktu pertama kali COVID kan kayaknya lebih tegang banget gitu, apalagi Ya. teman-teman saya yang lingkungan dekat itu panggil Tuhan, dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Rasanya kayak stres, kayak takut banget. Saya pulang pergi ke minimarket aja, begitu sampai rumah masih di teras, saya udah cuci baju dulu gitu. Jadi kayak saking kayak paranoid gitu, karena dengar berita dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Ya itu saya bisa membayangin deh. Nah, sama juga waktu itu kan saya yakin lah kalau kanker gitu ya, bicara kanker gitu yang dipanggil Tuhan kan cukup banyak juga ya. Nah sebelum ada harapan ke Singapura sempat nggak tuh khawatir gitu dalam arti, aduh aku nih masih kecil masih remaja udah kena leukemia gitu. Sempet kalau aku dulu nggak takut sama leukemianya karena aku kan kayak ya udah kanker gitu. Aku taunya leukemia tapi aku nggak ngerti apa kayak bisa sampai gimana gitu loh umur 11 tahun. Jadi aku taunya aku sakit. Tapi yang aku bikin aku khawatir, yang bikin aku tuh sedih banget karena waktu pas sakit itu aku udah nggak bisa jalan. Kan karena awalnya itu kan udah jatuh. Jadi sejak hari jatuh itu udah nggak bisa jalan. Terus abis 1,5 itu tahun itu. kenapa? 1,5 tahun nggak bisa jalan. Bukan 1,5 tahun. Jadi awal jatuhnya itu kira-kira ya ada hampir sebulanan gitu nggak bisa jalan. Waduh, iya, iya. Nah, jadi pas masuk rumah sakit mulai kemo itu udah nggak bisa jalan, nggak bisa tidur baring juga. Jadi pas aku ke dokter tulang itu semuanya udah sakit, tulang-tulang aku semuanya sakit gitu. Jadi dari nggak bisa jalan, mulai lama-lama tuh nggak bisa tidur baring. Kalau tidur baring tuh sesak nafas gitu. Akhirnya tidurnya duduk. Terus lama-lama duduknya juga nggak bisa tahan duduk sendiri gitu loh. Duduknya kayak anak bayi jatuh ke belakang. Nah saat Nggak itu bisa. malah mungkin takut-takutnya ya, paling Ya, jadi aku takut aku kok nggak normal gitu. Kapan aku bisa tidur baring, kapan aku bisa jalan lagi. Aku pengen lari-lari, aku pengen kayak anak-anak lainnya gitu, pengen bisa jalan, pengen bisa tiduran baring kan pegel ya kalau tidur duduk ya.
duduk 2 jam 3 jam aja udah pegel gitu kan. Ini tuh hampir sebulan gitu aku tidurnya tuh duduk gitu. Jadi di situ ya aku khawatir gitu. Gimana kalau misalkan aku nanti ini kemo kan juga panjang, waktu itu kan dikasih tahu ya. Nanti aku gimana sekolahnya, terus aku gimana nanti aku pengen kayak teman-teman, pengen liburan. Terus habis itu pengen bisa jalan, pengen bisa sekolah, nanti PR-nya gimana, ulangan. Jadi khawatirnya kayak gitu, bukan ke ya. Itu berkecamuk banget tuh ya perasaan ya. Iya, dulu sempat kecewa sih, sempat marah juga sama Tuhan dulu. Awal-awal. Berkecamuk, marah, kecewa. Terus kemo yang keberapa tuh rambut rontok gundul? Orang di kemo kan biasanya gundul tuh. Iya, kalau aku waktu itu di Jakarta justru nggak gitu gundul. Oh, oke. Jadi tipis doang, rontok tapi jadinya tipis, cuman nggak abis gitu. Cuman pas kemo di Singapura itu baru abis langsung gundul gitu. Nah, kan wanita kan rambut tuh mahkota ya. Nah, itu aku juga nangis tuh waktu itu ya, sedih. Nangis deh. Iya, karena kan harus rambut aku dulu kan panjang juga gitu, terus harus rontok gitu, sedih. Ya kan ada juga saya pernah ketemu di Bapindo ya, ada ibu-ibu gitu yang rambutnya juga boleh dikatakan tuh sedikit banget, dan dia cerita kalau dulu di kemo, jadi ada orang yang nggak balik loh, ada yang akhirnya jadi rambutnya nggak balik, nggak tumbuh lagi. Oh iya? Iya. Itu kalau, nah untungnya mungkin malah ada untungnya deh, misal nggak tahu, kalau makin tahu kan makin khawatir. Iya. Untung dulu dibilangin sih sama mami aku kayak, nggak apa-apa ya, ini rontok nanti Tuhan gantikan yang baru, katanya gitu. Oke, Lebih bagus tuh. gitu. Kalau tahu orang lain ada yang nggak tumbuh lagi gitu kan, jadi takut, lebih takut lagi. Oke, nah terus waktu dibawa ke Singapura tuh gimana ceritanya? Makin ya ada harapan atau malah di sana makin sepi, makin sedih? Jadi pas dibawa ke Singapura itu aku kan harus, jadi pengobatan kemo itu 2 tahun sebenarnya kurang lebih. Nah, cuman di akhir tahun 2013, aku kan 2011 sampai 2012 gitu aku masih di Jakarta. Terus 2012 sampai 2013 itu aku ke Singapura. Okay. Nah, di Singapura ini tuh aku belum stay, jadi cuman sebulan sekali ke sana buat kemo. Nah, cuman karena pindahan mungkin ya, jadi dosisnya mungkin ada kurang apa gimana, jadi sulit untuk sesuaiin. Aku tuh jadinya tuh di akhir kemo tuh kambuh dianggapnya, karena di tahun 2013 ini harusnya aku selesai. Jadi pas di tahun 2013 ini kan kemo udah berapa kali gitu kan. Dokternya udah bilang nih ini hari terakhir ya buat kamu kemo gitu. Habis ini kita cek gitu ya, kita cek udah bersih semua atau belum gitu. Kalau udah ya udah selesai pengobatannya gitu, kamu sembuh gitu kan. Cuman pas di hari itu tiba-tiba tuh pas dicek semuanya dari darahnya semua ternyata ada lagi gitu sel kankernya. Sel kankernya timbul lagi, terus pas dilihat ternyata ini kambuh gitu kan, jadi harus ulang lagi 2 tahun gitu. Dan 2 tahun itu nggak boleh di Jakarta, maksudnya tuh maksudnya harus full, nggak boleh setengah-setengah di Jakarta atau di Singapura gitu. Jadi harus full di Singapura gitu pengobatan, yang nggak boleh campur-campur gitu. Wah, gimana tuh dapat vonis 2 tahun lagi? Kayak orang udah mau selesai itu kan, selesai gitu. Ya, diulang lagi 2 tahun. Jadi rambut aku waktu itu juga udah mulai numbuh, tadinya kan tipis gitu kan. Di tahun 2013 itu sebenarnya udah agak numbuh rambutnya, cuman pas dibilang harus kambuh lagi, harus ulang lagi dari awal, di situ puji Tuhannya aku udah kuat gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa gitu. Tuhan itu timingnya tuh tepat banget gitu. Jadi pas awal itu aku lemah, aku sampai sempat marah sama Tuhan, aku kecewa sama Tuhan gitu ya. Tapi pas aku udah kuat, kan di awalnya aku sempat kecewa, terus aku ngerasa bahwa dengan aku bertanya kenapa aku sakit, kenapa itu nggak memperbaiki keadaan aku, jadinya tuh aku mulai balik ke Tuhan kan. Nah pas aku udah balik ke Tuhan, aku udah kuat, aku udah bangun hubungan, aku udah kuat, dibilang kambuh, aku udah kuat gitu, aku udah terima. Tapi mami aku yang nggak kuat gitu. Takut biayanya. Ya, dulu jadi pas awal itu aku yang nggak kuat, mami aku yang kuatin aku, mami papi aku kuatin aku gitu kan. Ayo balik ke Tuhan, Tuhan pasti sembuhin gitu kan. Ajak baca firman Tuhan. Nah, di pengobatan yang kedua, pas dibilang kambuh, mami aku yang nggak enak gitu kan. Aduh, Michelle udah gue ajak ke Tuhan gitu ya. Udah dibacain firman Tuhan, mujizat Tuhan, sembuh gitu. Terus habis itu tiba-tiba dibilang kambuh, mami aku sempet kayak nggak enak gitu sama aku. Aduh, gimana ya jelasin ke Michelle katanya, karena kan mami aku yang udah ajak aku buat bersaksi gitu, kok nih udah bersaksi, udah deket sama Tuhan lagi, kok malah diizinkan kambuh. Iya. Nah, situ cuman aku waktu itu puji Tuhannya aku nggak kepikiran sama sekali buat kayak
gue kan udah gini Tuhan, kan aku udah gini gini, nggak gitu lagi gitu. Cuman pikirannya tuh kayak aku nggak bisa hapus semua kebaikan Tuhan di selama 2 tahun yang itu, pengobatan sebelumnya dengan satu kejadian buruk gitu. Karena di dalam pengobatan aku pun itu Tuhan banyak banget bekerja gitu. Dan di situ aku bilang kalau orang mau kayak Tuhan tuh kasih pemikiran kayak gini, kalau kita mau naik kelas, ulangannya makin banyak, ulangannya juga makin susah gitu. Jadi kalau misalkan aku diizinkan ambil lagi, berarti aku mau naik kelas gitu. Jadi aku udah imanin aja kayak Tuhan yang dulu pernah sertain aku di pengobatan pertama yang di Jakarta sama di Singapura, Tuhan yang akan sertain aku juga di pengobatan berikutnya gitu. Wow. Jadi itu yang bikin aku kuat sih, dan aku yakin itu nggak mungkin aku bisa kuat sendiri kalau bukan Tuhan yang kasih aku kekuatan buat jalanin lagi gitu. Iya, karena kalau orang sembuh udah berharap, wah merdeka, bisa ini lagi, balik ya, hore, gitu. Ya, ulang lagi. Duh. Nah, oke, yang saya jadi pengen tahu, memang sebelum sakit ya, kan ini 2 tahun, lalu ulang lagi 2 tahun. Nah, sebelumnya, kan tadi setelah sakit yang pertama itu, yang pengobatan pertama itu akhirnya misal bilang kalau ya ketemu Tuhan gitu ya. Nah, emang atau gimana proses yang misal alami mengenai ketemu Tuhan ini? Oh, jadi yang pas aku sempet awal-awal kan aku nggak bisa jalan, terus nggak bisa kayak orang cacat gitu lah ya istilahnya. Dan itu kayak hidup aku langsung berubah 180 derajat gitu. Sejak aku jatuh langsung berubah kan, semuanya nggak bisa jalan, langsung kemo, langsung rambut rontok gitu. Jadi kayak bertubi-tubi gitu. Dan di situ aku bilang ke Tuhan, Tuhan kenapa aku yang sakit? Aku marah sama Tuhan gitu. Padahal aku masih, jadi orang tua aku tuh dari kecil udah biasain aku buat baca firman Tuhan. Nah, disitulah aku baca firman Tuhan, aku rajin tuh baca firman Tuhan. Dulu senangnya baca kitab Amsal, dan aku pegang Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu kan. Dan di situ aku selalu baca firman setiap pagi, terus nggak megang HP dulu, baca firman dulu. Terus abis itu aku usaha tahatin gitu, berusaha buat tahatin, jadi anak yang jujur, jadi anak yang taat sama orang tua, jadi anak yang baik gitulah. Terus pas aku sakit itulah aku bilang ke Tuhan, Tuhan kan aku udah berusaha jadi anak yang baik, aku udah berusaha baca firman Tuhan, aku pegang Matius 6 ayat 33, kenapa Tuhan kok izinkan aku sakit? Nah disitulah aku marah gitu, dan aku ngerasa apa yang udah aku lakuin tuh sia-sia, aku merasa Tuhan gak adil. Dan aku bilang kayak, kok orang jahat di luar sana kok sehat-sehat aja, kok aku yang taat sama firman Tuhan kok malah sakit gitu kan. Tapi ternyata pas aku menjauh dari Tuhan, aku tuh sempat nggak mau ngomong sama Tuhan gitu, aku sempat nggak mau baca Alkitab lagi, aku sempat nggak mau berdoa lagi, aku sempat nggak mau lagi menyembah Tuhan gitulah, udahlah nggak percaya sama Tuhan lah, buktinya aku sakit gitu kan. Nah cuman mami aku itu karena dia yang setiap hari di samping aku, kalau di rumah sakit papi aku soalnya kan kerja, nah dia tuh yang bacain aku firman Tuhan gitu, tetap ajak aku buat baca firman Tuhan, dibacain dari Matius kan banyak tuh mujizat-mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus kan. Nah disitulah diceritain Tuhan bisa sembuhin gitu. Terus walaupun dia setiap kali datang tuh aku usir kayak aku nggak mau dengar firman Tuhan gitu, nggak mau. Terus mami aku ajak aku nyanyi, dia naik keranjang aku nyanyi puji-pujian, nyanyi apa tuh, dalam nama Yesus gitu kan. Tapi aku selalu usir dia gitu, nyanyi lagi hati yang gembira adalah obat gitu. Jadi aku usir lagi, cuman terus menerus dilakukan gitu. Mami aku terus walaupun aku udah usir-usir, dia tetap baca firman Tuhan, dia tetap ajak aku puji-pujian, ajak aku doa gitu. Dia doa, aku nggak mau doa, aku matanya melek gitu, pokoknya nggak mau berdoa gitu kan. Nah sampailah setelah berapa lama ya, aku nggak ingat, cuman karena terus-menerus dilakukan, suatu hari itu aku ngerasa kayak apa ya, kayak percuma aku tuh nanya terus, karena aku kan selalu nanya setiap hari tuh, nangis kerjanya setiap hari itu benar-benar kayak, Tuhan kenapa sih harus aku yang sakit, aku tuh salah apa gitu, kenapa harus aku sakit sampai nggak bisa jalan begini, aku nggak tahu kapan aku bisa sekolah, kapan aku bisa balik lagi gitu. Aku sempet kayak setiap hari itu pertanyaannya satu doang di otak, kenapa gitu, kenapa, aku cuma pengen tahu kenapa, cuman nggak dapet jawabannya gitu. Selama aku menjauh dari Tuhan, aku kan terus marah sama dia kan, nggak mau ngomong sama dia, nggak dapet jawabannya, malah aku makin terpuruk aku berasanya. Jadi suatu hari Tuhan sadarin aku gitu, kayak udahlah nggak usah nanya kenapa terus gitu, karena itu nggak membangun kehidupan aku gitu, malah yang ada aku malah terpuruk dan aku malah nggak sembuh juga gitu, malah makin tersiksa gitu. Dan akhirnya aku mutusin, oke, aku mau baca firman Tuhan lagi, aku mulai bangun hubungan lagi sama Tuhan gitu loh. Dan saat aku bangun hubungan sama Tuhan, aku mulai baca firman, aku mulai berdoa lagi gitu ya, aku buka hati buat Tuhan, di situ tuh baru tuh
pertanyaan aku baru terjawab gitu, di mana aku bilang kayak, Tuhan aku merasa Tuhan tuh nggak adil loh, aku merasa aku udah ngelakuin kebaikan tapi kok kayak sia-sia. Ternyata Tuhan jawab kan di Ibrani 6 ayat berapa ya waktu itu ya, Ibrani 6 ayat 10-12 gitu ya. Di situ kan Tuhan bilang, sebab Allah itu bukan yang nggak adil gitu, dia tuh nggak lupa akan pekerjaan kita dan kasih kita, tapi dia mau menunjukkan, mau kita tuh menunjukkan kesungguhan yang pasti sampai pada akhirnya gitu. Dan di situ aku bilang, oh ternyata Tuhan tuh bukan yang nggak adil gitu. Terus saat aku mikir, Tuhan kok jahat gitu ya, kok izin aku sakit, Tuhan sendiri bilang kayak rancanganku bukan rancangan kecelakaan bagimu gitu kan, pasti rancangan masa depan. Terus aku bilang kayak pas aku yang kedua kali, yang pas aku kambuh itu, Pak, itu aku dapat lagi ayatnya juga. Ayatnya itu dibilang di Yohanes 13 ayat 7 di situ bilang, apa yang kuperbuat sekarang kau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak, dia bilang gitu. Jadi Tuhan tuh luar biasa gitu loh, saat aku datang ke dia baru dijawab gitu pertanyaan-pertanyaannya gitu. Malah aku tuh dibenerin pemahaman yang salah tentang dia, itu dibenerin sama Tuhan. Nah, di situ baru aku ngeliat, oh dengan baru saat aku bangun hubungan sama Tuhan, aku baru lega gitu loh, baru bisa jalanin hari itu nggak dengan terpuruk, nggak dengan kayak berat banget gitu jalaninnya. Saat aku mulai bangun hubungan sama Tuhan, hari-hari itu terasa lebih ringan ya buat dijalanin. Aku jadi lebih kuat juga buat kemo ke depannya. Aku mulai pegang firman Tuhan bahwa Tuhan tuh nggak lalai tepatin janji, Tuhan tuh punya rancangan yang indah, aku bisa sembuh. Mulai Tuhan kasih iman gitu di situ. Di saat iman aku bertumbuh, di situ aku merasa bahwa wah ini sih kayak Tuhan tuh baik banget gitu. Mujizat sedikit demi sedikit tuh mulai terjadi gitu, dari aku yang nggak bisa jalan sampai akhirnya Tuhan pulihkan, akhirnya bisa jalan, dari aku nggak bisa tidur baring sampai akhirnya aku bisa tidur baring, nggak bisa duduk sampai akhirnya bisa duduk, Tuhan pulihin terus gitu dok. Bahkan waktu di dalam kemoterapi waktu itu aku sempat ada batu ginjal, jadi batu ginjalnya ini lumayan besar, jadi harus dioperasi gitu. Nah pas harus dioperasi ini dokter bilang katanya kalau misalkan dalam kemoterapi itu nggak boleh ada tindakan radikal katanya. Jadi kamu kalau mau operasi itu setelah kemo, which is 2 tahun lagi gitu loh. Dan kalau batu ginjal kelamaan kan makin lama makin sakit gitu kan, makin parah juga gitu. Dan akhirnya dokternya bilang, ya tapi tetap nggak bisa dilakuin apa-apa sekarang. Kita paling pantau aja gitu, dipantau aja perkembangannya itu gimana gitu. Nah ya udah jadinya nggak diapa-apain tuh batu ginjal, cuman aku berdoa gitu, aku bilang karena aku udah mulai berdoa gitu kan, aku bilang Tuhan biarlah Tuhan yang tembak batu ginjal Michelle dari surga, aku bilang gitu. Nah terus aku mikirnya simple, anak 11 tahun mikirnya, aku ngebayangin imajinasi gitu kayak Tuhan tuh dari surga nggak bisa operasi, susah lah, jauh gitu kan. Aku mikirnya tembak aja lah, Tuhan dari surga bisa tembak gitu pakai laser gitu. Ya udah, aku udah ngomong Tuhan tembak laser dari surga. Udah besokannya harusnya itu aku 5 hari di rumah. Harusnya itu ya 7 hari deh, harusnya 7 hari seminggu di rumah baru ke next chemo gitu kan. Ternyata aku di rumah ini aku nggak tahan gitu, karena besokannya aku nggak sembuh. Aku makin sakit, pinggang aku sakit luar biasa sampai aku tuh nggak bisa napas gitu, karena saking sakitnya. Aku gerak dikit tuh ketarik uratnya terus sampai nggak bisa napas. Sampai akhirnya karena aku nggak kuat, jadi mami aku tuh sebelum waktu kemo mami papi aku udah bawa ke rumah sakit gitu. Dan disitulah dokter bilang katanya, pas dicek lagi ditanganin di USG dong, kenapa nih kok bisa kesakitan begini. Nah, dicek lagi batu ginjalnya, dokternya ngomong gini, Pak ini di rumah dikasih apa katanya gitu. Terus papi aku bilang, nggak dikasih apa-apa dok katanya. Terus dokternya bilang, kok ini batu ginjalnya satu bisa hilang, satu lagi pecah berkeping-keping gitu. Wah, papi aku bilang, wah kita berdoa dok, dia bilang gitu. Nah di situ dokternya bilang, wah itu namanya mukjizat Pak, katanya gitu. Jadi di situ aku ngeliat bahwa apa yang mustahil buat kita gitu, itu nggak mustahil buat Tuhan gitu. Bahkan iman sebiji sawi kayak sesimpel aku ngomong kayak Tuhan yang tembak dari surga, itu iman kan kayak aku imannya kayak asal ceplos aja gitu, tapi aku percaya Tuhan bisa gitu ya. Jadi aku ngelihat dari situ, oh Tuhan tuh ternyata tetap bekerja gitu, walaupun dia izinkan aku sakit, diizinkan aku lewati proses ini, tapi dia nggak tinggalin gitu. Malah dia tetap bekerja dalam kehidupan aku, di situ aku malah bisa ngeliat kuasa-kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi gitu. Wow, wah itu pelajaran dari 2 tahun pertama tuh. Nah ya, banyak sih pelajarannya, diajarin juga bersyukur. Jadi terus kan tambah 2 tahun lagi tuh. Jadi gimana? Wah ini pasti panjang ini ya. Jadi 2 tahun pertama pelajarannya udah banyak dah. Sakit nggak sembuh ya, tapi mengalami mukjizat ya, sembuh, ginjalnya sembuh. Tapi yang kanker darahnya nggak sembuh, harus diulang lagi 2 tahun. Oke. Nah selama 2 tahun yang kedua nih, apa yang paling benar-benar dirasakan? Mungkin kalau banyak pilih yang paling utama yang dialami selama 2 tahun itu di Singapura ya, full ya?
Iya, di Singapura full. Yang pas 2 tahun kenal SOS di kapannya tuh? Di Singapura waktu itu. Yang masuk Pas tahun kedua ini atau sebelumnya? Enggak, pas aku di pengobatan pertama kan cuma sebulan sekali, jadi belum kenal. Belum ya. Di tahun kedua ini yang baru aku stay di sana, baru aku dikunjungin sama Pastor Stefanus di situ. Oke. Ya, oke. Sekarang masa 2 tahun yang kedua ini apa yang paling diingat pergumulannya? Paling aku ingat tuh waktu itu aku udah sempat mau nyerah karena aku capek. Jadi di tahun pengobatan kedua ini aku ngalamin banyak banget efek samping kemo. Kalau di Jakarta itu aku nggak gitu ngalamin efek samping kemo, aku cuma ngalamin gejala leukemia aja, kayak nggak bisa jalan, terus kayak tulang-tulang sakit gitu kan. Tapi kalau di Singapura ini tuh efek sampingnya tuh lebih berat karena dosisnya kalau kambuh itu 2 kali lipat daripada yang pertama. Nah jadi harus kemo lebih berat dosisnya, ditambah ada radiasi juga. Nah jadi disitulah aku banyak banget efek samping kemo yang nggak aku rasain di Jakarta, kayak contohnya infeksi paru-paru lah, infeksi mata, terus kayak drop tuh hampir tiap minggu gitu loh. Transfusi darah juga udah langganan gitu, transfusi darah, transfusi trombosit gitu ya. Jadi bener-bener drop. Rambut aku juga langsung botak kalau di sana. Jadi pas di kemo gitu ya, abis di kemo ramas udah langsung jatuh gitu, banyak segepok jatuhnya, jadi udah nggak tipis-tipis lagi, udah hilang gitu, abis gitu. Wow. Nah di sana tuh benar-benar kencang ininya apa namanya efek dosisnya, jadi efek sampingnya juga lumayan gitu. Cuman puji Tuhannya aku nggak sampai kena ini sih, nggak sampai ke ICU. Cuman waktu itu emang udah berat banget menurut aku udah capek, soalnya kan 2 tahun, udah mau sembuh, habis itu ulang lagi dari awal lagi di tahun ketiga itu aku bener-bener merasa jenuh gitu, dan aku bilang, Tuhan, aku capek gitu loh, aku pengen sekolah, aku pengen balik lagi ke kehidupan normal, kapan aku bisa balik lagi gitu. Karena yang aku rasain itu adalah di apartemen rumah sakit begitu aja ya? Ya, apartemen rumah sakit benar. Jadi aku tuh kayak bosen gitu loh. Kadang tuh mending kalau apartemen rumah sakit. Jadinya tuh cuman apartemen tuh cuman sehari, rumah sakitnya lebih banyak gitu. Kayak misalnya baru misalnya abis kemo pertama, kemonya aja misalnya 3 hari gitu ya, 3 hari. Biasanya tuh efek samping kemo tuh nggak langsung, di hari keempat atau hari kelima gitu ya. Di hari keempatnya pas aku selesai pulang baru sehari atau 2 hari, efek sampingnya timbul, demam misalnya. Kalau demam di sana udah harus rawat di rumah sakit, nggak boleh di rumah. Jadi baru 2 hari pulang ke rumah udah balik lagi ke rumah sakit. Nanti diobatin tuh demamnya bisa 3 hari, bisa 4 hari. Misalnya udah demam selesai, pulang sebentar 1 hari, lanjut ke kemo berikutnya. Waduh. Jadi udah kayak, aku tuh udah mulai kayak, aduh Tuhan, aku tuh bosen gitu, aku nggak mau di rumah sakit terus gitu, aku tuh capek gitu, aku ngerasa kayak dalam lingkaran setan gitu loh, kayak nggak habis-habis, ketemunya suster, dokter, rumah sakit, suntikan, obat, aku capek gitu, udah 3 tahun gitu kan. Terus aku kayak sempet kayak nanya ke Tuhan, aku tuh mau nyerah loh sebenarnya, kayak udah capek banget, dan aku bilang, Tuhan, aku percaya sama rencana Tuhan itu indah, aku bilang gitu, tapi indahnya tuh kapan, aku bilang, karena aku nggak ngerasa indah-indah, aku bilang gitu. Aku nggak ngeliat kapan masalahnya ya, betul juga. Iya, terus kalau kemo kan nggak ada tanggal segini, bulan segini, tahun segini kamu selesai kemo, nggak ada kayak gitu. Semuanya kan tergantung kondisi masing-masing kan. Kita nggak ada yang tahu, bisa 2 tahun lebih, bisa 2 tahun kurang, nggak tahu, nggak jelas gitu. Nah, jadi aku nggak tahu gitu titik kelarnya tuh kapan gitu. Nggak ada dokter soalnya belum bilang kamu bulan depan atau 2 minggu lagi atau kamu tinggal berapa kali kemo lagi kamu selesai gitu, nggak ada gitu. Nah, waktu itu aku nggak tahu ke depannya tuh gimana, aku nggak tahu jadinya berapa kali lagi aku kemo gitu, sampai tanggal berapa aku selesai selesai pengobatannya. Cuman dikasih protokol tapi kayak nggak ada tanggal pastinya. Jadi disitulah aku mulai kayak, Tuhan, indahnya kapan sih, kok aku kayaknya di rumah sakit muter rumah sakit, suster dokter segitu mulu gitu kan. Nah disitulah aku mulai ragu, kalau misalkan firman Tuhan bohong gimana ya, kalau janji Tuhan bohong gimana ya gitu. Nah di situ aku mulai takut kan, tapi pas aku takut gitu, aku mulai cari firman Tuhan lagi tuh, aku searching, Tuhan tuh pernah bohong apa enggak sih gitu. Nah aku searching, ternyata dapet 2 Petrus 3 ayat 9. Di situ Tuhan bilang, Tuhan tuh tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Tapi ya sabar terhadap kamu karena yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang tuh berbalik dan bertobat. Nah di situ aku ketampar. Oh itu aku yang menganggap janji Tuhan sebagai kelalaian gitu. Jadi Tuhan tuh pas banget ngasihnya. Dan waktu itu aku masih ragu, aku cari lagi firman Tuhan tentang janji Tuhan. Di situ dapat Yesaya 55 ayat 11. Di situ Tuhan bilang kayak demikianlah apa yang udah keluar dari mulutku itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Melainkan itu akan berhasil sesuai dengan apa yang kusuruhkan gitu kan. Jadi di situ aku bilang, wah ini firman Tuhan berarti nggak bohong gitu. Dari situ aku iman bangkit lagi. Karena kan intimidasi itu sering datang ya saat kita lemah. Dia tahu gitu ya kelemahan kita di mana gitu. Nah jadi setiap kali aku mulai diragukan lagi, aku mulai ada intimidasi bilang kayak, Tuhan bohong kali nih, mana janjinya Tuhan. Tuhan, mana bukti kamu masih sakit gitu. Nah, suka ada intimidasi kayak gitu, aku lawannya pakai firman Tuhan. Aku lawan lagi pakai 2 Petrus 3 ayat 9 lagi. Aku enggak, Tuhan enggak lalai menepati janjinya. Enggak, apa yang udah Tuhan bilang tuh pasti berhasil. Disitulah aku jadi itu momen yang paling berat menurut aku sampai nggak mau kemo lagi, aku sempat nangis ke papi aku bilang udah nggak mau kemo, aku takut kayak aku nggak bisa sembuh lah, aku pikir gitu, karena kan nggak sembuh-sembuh. Nah, tapi pas aku baca firman Tuhan lagi, aku ngerasa Tuhan tuh nggak indah-indah, tapi ternyata Tuhan bilang, Tuhan nggak lalai menepati janjinya, di situ aku dikuatin lagi gitu. Akhirnya sampai bisa jalanin sampai selesai. Terus ketemunya SOS? Itu di awal-awal aku ke Singapura, yang pas mau stay di Singapura. Ada yang kenalin atau ceritanya gimana tuh? Enggak, waktu itu nggak ada yang kenalin. Pastor Stefanus datang sama Tante Iva sendiri. Emang SOS kan soalnya suka ini ya, dia ada info gitu kalau misalnya ada pasien baru dari Indonesia, biasanya mereka dapat info terus ini ya, kunjungan gitu. Cuman aku juga nggak tahu siapa yang info gitu kan, cuman tiba-tiba datang aja gitu. Terus gimana tuh? Pokoknya apa yang kamu rasakan tuh dengan kedatangan SOS ini? Senang sih, soalnya kan dia bukan sekali doang datangnya gitu. Pastor Stefanus sama Tante Iva tuh selalu datang tuh setiap minggu malah gitu kan, ngajakin orang tua aku. Kalau aku kan nggak boleh keluar gitu kan, karena aku harus steril kan. Jadi orang tua aku, mami aku biasanya papi aku jagain gitu. Mami aku pergi ke ada hari Jumat tuh, setiap hari Jumat dia ada persekutuan gitu. Jadi diajakin persekutuan gitu. Jadi setiap nanti dijemput gitu. Iya, jadi dijemput, diajarin MRT gitu. Jadi mami papi aku sih kayak ngerasa jadi ada temen ya, jadi ada komunitas, jadi rame gitu. Dan terus kayak aku juga kan banyak pasien-pasien juga di sana. Terus setiap kalau aku lagi bagus darahnya, darah aku lagi stabil gitu, aku boleh keluar gitu ke gereja. Jadi hari Minggu tuh kadang ke gereja, kalau datang ke gereja kan banyak pasien juga. Jadi suka sharing. Terus habis itu Pastor Stefanus biasanya suruh kesaksian juga gitu di sana. Jadi ada komunitas gitu, jadi kayak berasa keluarga sih di sana gitu. Itu berarti ya, karena kan di negara asing, negara orang lain, apartemen rumah sakit. Ya, begitu ada kegiatan komunitas kan menjadi ada ya selingan, ada harapan, belum lagi kalau ada cerita kesembuhan pasien sebelumnya, itu berarti banget ya. Benar. Aku juga pertamanya tuh nggak nyangka gitu loh, pas aku sampai di Singapura, aku pikir kan kita bakal jadi orang asing gitu ya, karena kan nggak pernah tinggal di sana gitu, yang kayak ke rumah sakit gitu kan, biasanya paling jalan-jalan tapi nggak ngerti ya rumah sakit, sampai ke MRT harus stay, harus cari tempat buat tinggal gitu kan. Nah di situ aku pikir kita bakal sendiri gitu, tapi ternyata Tuhan tuh kalau udah izinkan sesuatu terjadi, dia tanggung jawab gitu loh. Dikirimin orang-orang yang kita nggak pernah kenal sebelumnya, dan salah satunya ya Pastor Stefanus SOS ini yang Tuhan kirimin, yang kita nggak pernah pikirin bisa datang gitu kan, jadi keluarga rohani, jadi kita nggak kesepian di sana. Jadi Tuhan tuh keren gitu, maksud aku kayak Tuhan bisa kirimin orang nggak pernah kita pikirkan gitu, yang nggak kenal sekalipun Tuhan bisa kirimin gitu, buat nguatin, buat temenin, buat support, buat dukung dalam doa, dan itu berarti sih buat kita. Akhirnya sembuhnya di Singapura berapa tahun? 2 tahun. Oh, jadi program 2 tahun selesai dan dinyatakan sembuh ya? Iya. Ya, saya sih bisa bayangin begitu sembuh ya senang, tapi saya yakin sih saya hanya menduga aja ya. Makanya gini, Jakarta yang pertama 2 tahun, tambah lagi 2 tahun, berarti kan selama 4 tahun itu nggak sekolah dong? 4 tahun, puji Tuhan ini Tuhan atur lagi Pak. Nah, jadi pas sekolah aku ini dia kasih aku dispensasi. Jadi karena aku dari kecil itu dari KBB ya, di sekolah yang sama, terus aku lumayan, maksudnya prestasinya puji Tuhan lumayan gitu ya. Jadi
udah lumayan kenal sama guru-guru. Jadi papi aku tuh urusin kayak minta dispensasi ada nggak buat aku gitu. Karena waktu itu kan mereka juga tahu aku jatuhnya kan juga di sekolah. Jadi pas aku masuk sekolah gitu, mereka udah tahu gitu. Terus akhirnya dikasih dispensasi buat sekolah tapi nggak harus datang. Jadi ikut ujian besarnya aja, ulangan umumnya aja gitu. Kalau PR tugas-tugas itu nggak apa-apa katanya gitu. Nanti ulangannya aja yang penting gitu. Jadi pas aku kemo itu cuma ikut ulangan aja gitu. Oh, jadi selama kemo atau ke Singapura itu ya buku dibawa, belajar, ntar waktunya ujian datang gitu. Itu SMP sampai SMP 3, SMP dari 6. Aku kan sakitnya 6 SD semester 2. Dilanjutin sampai SMP 3. Yang lucunya itu apa ya, kayak Tuhan tuh gerakin guru-guru aku gitu ya, kayak Tuhan tuh atur supaya aku tuh dapat dispensasi di mana waktu itu kan aku harusnya UN. Jadi Ada UN semester 6. Sampai SMP lulus ya? Iya, UN juga lulus gitu. Sampai pegawai negerinya itu dari pemerintah tuh datang ke rumah. Jadi aku kan nggak boleh rame kan, Pak. Aku harus steril kan. Nggak boleh ketemu banyak orang. Jadinya tuh pegawai negerinya yang datang ke rumah, aku ujiannya di rumah. Wow. Wah, luar biasa ya. Kasih. Saya bayangin tuh, saya bayangin 4 tahun terus kayak sekolahnya hilang 4 tahun tuh, mesti balik begitu sembuh kelas 6 SD lagi gitu. Enggak, Tuhan tuh luar biasa diatur. Malah kecepatan setahun aku jadinya. Wow. Jadi waktu pas aku SMP 3 kan aku sekolahnya itu kan dari sekolahan aku dikasih dispensasi, jadi kayak homeschooling. Jadi kadang-kadang aku datang sih kalau misalkan lagi di Jakarta, aku lagi stabil darahnya, aku sesekali tuh datang ke sekolah gitu buat ujian, buat dengerin guru gitu. Aku sesekali datang, tapi nggak setiap hari kan, karena kan aku kan nggak mungkin bisa terus-terusan setiap hari keluar gitu. Nah jadi pas di tahun SMP 3 dari 6 SD sampai 6 SD semester 2 sampai SMP 3 itu aku sekolah biasa. Dari SMP 3 ini kan karena aku udah lulus, aku akhirnya dipindahin ke homeschooling gitu. Nah, homeschooling ini beda, bukan sekolahan ini. Nah, di homeschooling itu ada paket 2 tahun gitu. Jadi aku cuman SMA-nya 2 tahun. Wah. SMA-nya 2 tahun, habis itu jadi bisa langsung kuliah gitu. Wow, karena kan kecepatan. Orang juga bingung gitu, kok temen aku bingung gitu kan, kok ini sakit malah kecepatan gitu, lebih cepat dari kita. Nah itulah Tuhan luar biasa. Wah. Terus timingnya pas gitu. Ya kan saya bayangin tadi sempat bikin ini 2 tahun lagi ke Singapura lagi. Ya sekolahnya gimana tuh itu? Iya, ternyata udah diatur. Kalau dia udah izinin, dia tanggung jawab Tuhan ya, luar biasa Tuhan. Wow. Ada berkat apa lagi tuh yang Michelle dapatkan dari pergumulan selama 4 tahun itu yang kamu anggap bahwa ya tadinya sakit sih ya pas waktu dirasakan sakitnya luar biasa pasti ya, tadi udah cerita panjang lebar, tapi ada berkat apa lagi nih yang di balik kejadian ini? Aku merasa sebenarnya banyak sih berkat Tuhan. Aku belajar banyak banget. Tuhan tuh ajarin aku dari setiap kejadian tuh kayak aku diajarin buat bersyukur gitu ya. Aku diajarin buat kayak dulu kan aku orangnya tuh nggak gitu bersyukur. Aku anak-anaknya tuh kalau dapat nilai kayak nilai 8 atau nilai 7 tuh aku udah sedih, aku udah kayak kecewa gitu. Tapi soalnya aku dulu gila belajar gitu kan. Tapi sekarang aku mulai belajar bersyukur karena kesehatan tuh yang utama gitu kan. Terus habis itu belajar bersyukur kalau diajak pergi-pergi, kadang aku tuh suka ngambek gitu karena aku pengennya di rumah, males pergi. Ternyata pas sakit malah kangen pergi gitu, malah kangen jalan-jalan sama keluarga gitu. Jadi aku belajar buat bersyukur. Terus aku ngelihat kayak tadinya kan nggak gitu bersyukur sama hidup, kayak sekedar bisa jalan aja tuh biasa aja gitu loh. Tapi pas aku sakit, pas ngerasain nggak bisa jalan, aku harusnya bersyukur dulu aku bisa jalan. Oh, aku harusnya bersyukur dulu bisa tidur bareng. Jadi sekarang kalau bisa tidur bareng gitu, tidur malam bisa enak gitu tanpa ada rasa sakit, aku udah bersyukur gitu. Karena dulu tuh susah buat tidur tanpa rasa sakit gitu kan. Biasanya tuh ada demam lah, mungkin ada kayak apa ya, kayak sekarang lebih banyak bersyukur deh kalau misalkan bisa jalan, masih bisa sekolah gitu, masih bisa kuliah, masih bisa. Sedangkan nafas saja dengan kalau nggak sesak itu udah harus bersyukur gitu. Aku belajar banyak bersyukur. Terus aku juga belajar buat jadiin Tuhan sebagai sukacita gitu. Kalau dulu kan aku pikir bahwa ya keadaan jelek berarti aku sedih gitu kan. Kebahagiaan aku tuh tadinya ada di keadaan gitu. Tapi saat aku sakit itu Tuhan ajarin bahwa kebahagiaan sama sukacita itu beda. Kalau kebahagiaan itu tergantung sama keadaan. Tapi kalau sukacita itu
tergantung dari hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau misalkan mau keadaan seburuk apapun, kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita bisa tetap sukacita gitu. Aku pernah ngerasain, bukan berarti kayak misalnya aku disuntik ketawa terus kayak enggak bener-bener kayak sukacita tuh bukan berarti kayak lagi ribut atau lagi kesakitan tetap ketawa-tawa, enggak gitu. Tapi sukacita yang aku rasain itu setiap kali aku down, setiap kali aku putus asa, setiap kali aku mulai kayak kecewa, aku datang ke Tuhan, aku nangis, aku ceritain nangis. Tapi saat aku nangis ke Tuhan, aku cerita ke Tuhan, aku tumpahin semuanya ke Tuhan, hati aku tuh damai. Yang aku dapat tuh sukacita itu. Jadi setelah selesai doa tuh rasanya pengen senyum, rasanya tuh kayak enak aja, kayaknya tuh damai aja gitu. Jadi itu yang aku bilang, walaupun aku di depan, misalnya habis selesai pujian, aku masih harus kemo, aku masih harus hadap di masalah itu masih ada, maksudnya tuh. Setelah saya berdoa sakit aku masih ada, aku masih harus jalanin kemoterapi. Tapi sukacita Tuhan tuh ada juga gitu. Sukacita Tuhan sama damai sejahtera Tuhan tuh ada di sini gitu. Walaupun keadaan itu nggak baik, tapi sukacita Tuhan tuh tetap ada. Damai sejahtera Tuhan itu tetap ada. Setiap kali aku datang ke Tuhan, dari ketakutan aku, kekhawatiran ini, banyak kekhawatiran, banyak takut, banyak pikiran gitu ya. Saat aku datang ke Tuhan, aku kasih ke Tuhan, itu stop semuanya. Setelah amin, selesai. Lega semuanya, nggak ada ketakutan lagi, kekhawatiran semua dihapus sama Tuhan, ketakutan dihapus semua sama Tuhan, diganti sama damai sejahtera, diganti sama sukacita. Dan itu yang buat aku kuat gitu loh. Dan di situ aku baru belajar gitu kayak, berarti sukacita itu nggak bergantung sama keadaan. Kebahagiaan emang tergantung sama keadaan, tapi sukacita itu dari Tuhan enggak. Dan itu yang paling aku syukuri gitu, dari 4 tahun ini aku bersyukur gitu aku bisa sembuh. Tapi ada hal yang lebih membuat aku bersyukur dari itu gitu. Lebih dari kesembuhan aku, yaitu ketika aku bisa kenal Tuhan Yesus, yang aku baru tahu gitu bahwa Dia itu adalah pribadi yang selalu ada gitu buat aku di keadaan apapun, 24 jam. Di saat orang tua aku pun nggak ada, di saat tidak ada seorang pun ada, Tuhan itu ada gitu 24 jam. Dan di situ aku baru tahu, di saat aku 4 tahun ini aku menjalani proses, aku baru kenal gitu sama Tuhan. Oh ternyata ada loh pribadi yang sebegitu mengasihi aku. Oh ada loh pribadi yang sebegitu mengenal aku gitu. Oh ada loh pribadi yang sebegitu memikirkan aku gitu. Dan situlah aku bersyukur aku bisa kenal Tuhan Yesus gitu. Dan itu menurut aku yang paling aku syukuri daripada semuanya gitu. Karena kalau misalkan aku nggak kenal Tuhan Yesus, sampai sekarang aku mungkin nggak bisa bertahan gitu. Karena dia yang selalu, yang selalu saat aku jatuh gitu, kayak Tuhan selalu angkat gitu. Setiap hati aku hancur, saat hati aku yang hancur, Tuhan tuh yang selalu obatin gitu. Setiap hati aku luka gitu, kasih ke Tuhan, Tuhan tuh nggak ganti dengan hati nih ya, misalnya hati aku luka gitu, kasih ke Tuhan. Terus Tuhan tuh nggak lemin gitu, Tuhan lemin, terus kasih balik aku, enggak gitu. Kalau dilemin kan masih ada bekasnya, bekas-bekas sakitnya, bekas plasternya, enggak gitu. Tapi Tuhan malah kasih aku hati yang baru, yang nggak ada lecet, yang nggak ada bekas luka. Dari situ yang aku bersyukur gitu, Tuhan aku tuh siapa kalau nggak kenal Tuhan gitu. Aku nggak akan bisa sampai dengan hari ini. Even kalaupun aku disuruh pilih, kamu pilih sakit tapi nggak kenal Tuhan, nggak ngalamin Tuhan, atau kamu pilih sakit tapi kamu kenal Tuhan dan kamu bisa ngalamin perbuatan Tuhan, aku akan pilih aku sakit. Karena menurut aku itu yang lebih berharga. Aku bersyukur banget aku bisa, Tuhan mau kenalin diri Dia ke aku. Dan itu adalah mujizat terbesar buat aku. Amen. Itu adalah hadiah terbesar buat aku, lebih dari kesembuhan aku. Karena sampai aku setelah sembuh pun Tuhan masih ada buat aku gitu loh. Tuhan segala sumber tuh masih ada buat aku gitu. Karena setelah sembuh kan pasti ada masalah juga. Kalau misalkan nggak ada Tuhan, nggak ada sumbernya, aku juga nggak bakal kuat gitu. Walaupun aku udah sembuh gitu. Jadi itu yang paling aku berkat yang terbesar buat aku. Dan di situ aku juga belajar buat nggak, kalau misalkan doa aku belum dijawab gitu, aku belajar bahwa Tuhan tuh jawab dengan 3 jawaban gitu. Jadi Tuhan tuh kadang nggak bilang iya dulu langsung, tapi Dia bilang juga tunggu gitu. Dan kalau misalkan aku doanya belum dijawab, kalau sebelum aku sakit aku nanya gitu kayak, Tuhan kenapa sih nggak dijawab gitu kan? Kalau sekarang aku nanya, Tuhan
karakter apa yang mau Tuhan bentuk gitu dari kejadian ini. Jadi aku belajar karakter aku juga dibentuk gitu. Dari 4 tahun ini Tuhan tuh bener prosesnya Tuhan tuh banyak banget dalam hidup aku, dan aku bersyukur gitu aku bisa lewatin ini. Aku bisa belajar banyak dari kejadian ini gitu. Wow, luar biasa. Saya tahu pasti masih akan ada banyak kesaksian, tapi saya memilih kayaknya saya akan akhirin di sini di puncak kesaksian ini. Kalau perlu nanti kita tapping lagi untuk kesaksian kedua, ya, karena ini bagus banget, ya. Dalam arti pada posisi ini, kesaksian ini luar biasa. Jadi saya ingin mengajak para pemirsa, ya, untuk menyimak betul-betul. Saya sungguh-sungguh saya sendiri sebagai host, sebagai hamba Tuhan, saya melayani dari tahun 83, 82 saya bertobat, tapi setahun kemudian saya sudah jadi guru sekolah minggu. Tahun 84 saya jadi ketua persekutuan di kampus. Jadi betapa panjang saya sebenarnya sudah ikut Tuhan. Tapi saya dengar Michelle bersaksi ini, saya bisa melihat ya benar-benar Tuhan prosesnya dalam banget. Karena kalimat demi kalimatnya itu powerful sekali. Kalau orang tidak mengalami, akan berbeda kalimatnya. Jadi saya yakin para pemirsa setuju dengan saya bahwa Michelle sudah mendapat yang terbaik dalam hidup ini, yaitu nilai-nilai kekekalan. Nilai-nilai yang memang bisa didapat lewat proses. Kalau sekolah teologi bisa tuh kuliah teologi, bahkan sampai doktor sekalipun, tapi hanya dapat teori. Sedangkan sekolah kehidupan lewat proses memang tidak mudah. Tapi memang proses itu menghasilkan karakter, menghasilkan bahkan nilai-nilai. Stefanus dilempari batu. Tentu dia pasti berdoa, tapi batunya juga enggak meleset, kena. Dan hebatnya Stefanus enggak kehilangan sukacita. Bahkan dia berkata, aku melihat sorga. Dia hidup aja udah melihat sorga. Wajahnya tetap bersukacita. Itu membuat orang yang melempari batu seperti kesetanan, dan tambah melempari batu dan betul-betul mati. Tapi saya percaya Stefanus itu nggak ada takutnya, nggak ada sedihnya, dan itu pasti pribadi karakter seperti itu prosesnya juga luar biasa. Atau kita ingat Sadrak Mesakh Abednego, dia diancam oleh raja. Kalau kamu tidak menyembah patung yang saya buat ini, saya lempar ke dalam dapur api. Dan sengaja dapur apinya ditambah besar, sehingga orang-orang yang melempar mereka saja itu mati kepanasan. Tapi sebelum dilempar, Sadrak Mesakh Abednego itu menjawab begini, kalau Tuhan yang saya sembah sanggup tolong saya, dia akan tolong saya. Tapi seandainya tidak, aku nggak sembah patung Tuanku. Berarti ini sikap mental juga yang pasti lahir dari proses. Sehingga orang bisa bersikap, Tuhan tolong nggak tolong saya sembah Tuhan, nggak sembah patung. Ini kan kebalikan dengan banyak orang, misalnya kalau Tuhan sembuhkan saya ikut Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya percaya Tuhan. Ini kan Sadrak Mesakh Abednego nih, Tuhan tolong nggak tolong saya nggak sembah patung Tuanku. Artinya, mau ditolong mau tidak, Tuhan tetap Tuhan, saya tetap sembah Tuhan. Gitu. Dan akhirnya, lihat jawaban seperti itu, dilempar benar ke dalam api. Dan menariknya yang dilempar 3, tapi rajanya melihat ada 4 orang di dalam api. Saya yakin tuh Tuhan Yesus yang keempat. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak menolong, tapi dia menyertai. Michelle tidak ditolong dari kanker darahnya, walaupun mengalami mujizat untuk ginjalnya. Bisa juga kan tentunya Michelle berdoa, Tuhan, aku udah dapat mujizat ginjal, sekarang darahnya dong gitu ya. Tapi Tuhan nggak kasih. Tapi Tuhan menyertai. Di dalam penyertaan itu, Michelle melihat Tuhan nyata. Di dalam dapur api itu, Sadrak Mesakh Abednego melihat Tuhan tuh real banget. Bahkan mereka berempat berjalan-jalan. Sampai rajanya akhirnya meminta mereka keluar. Jadi mereka berjalan-jalan di dalam api. Lalu akhirnya raja memberikan pengumuman. Seluruh negaraku, jajahanku harus menyembah Allahnya Sadrak Mesakh Abednego. Tidak ada Allah di muka bumi seperti Allahnya Sadrak Mesakh Abednego. Dunia dicelikkan. Tapi yang saya yakin Sadrak Mesakh Abednego-nya kalau dia bisa saya undang, ya nggak bisa ya. Kalau saya di surga nanti ketemu gitu. Gimana tuh perasaannya waktu di dalam api berjalan bersama dengan Tuhan?
Saya yakin kalimatnya nggak jauh beda dengan kalimat-kalimat Michelle yang berjalan selama 2 tahun bersama dengan Tuhan di dalam menjalani kanker leukemia. Tuhan nggak menyembuhkan Michelle secara mujizat dalam hal kanker leukemia, kanker darah. Tapi selama 2 tahun itu, Michelle bisa melihat Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Tuhan tuh nyata, Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh ada. Sampai mengenai sekolahnya, bahkan nanti bisa disambung ceritanya mengenai kuliah berikutnya, teman-teman kuliah, jurusan. Saya percaya akan ada banyak cerita, tapi dari cerita hari ini aja kita sudah kuat sekali diyakinkan bahwa Tuhan itu ada. Kan itu kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang sedang dalam pergumulan. Dan bahkan mungkin pergumulannya itu begitu beratnya sampai berkata apakah Tuhan itu ada. Karena kadang-kadang ketika baik-baik, berkatnya banyak, ya bahkan mungkin rajin ke gereja, bayar perpuluhan, ibadah, tapi belum tentu itu iman yang kuat. Tapi ketika teruji oleh masalah yang bertubi-tubi, masalah yang berat, maka banyak orang yang bertanya, Tuhan itu ada di mana? Waktu saya pelayanan sekeluarga, bawa istri anak-anak ke Bali, ke Denpasar, saya biasanya pelayanan sendirian. Tapi karena itu liburan dan seminar keluarga, saya bawa sekeluarga. Pas kami sekeluarga di Bali, rumah saya kebakaran. Tidak diasuransi lagi. Dan itulah harta kami. Karena saya merantau ke Jakarta, hanya bawa koper, tinggal di rumah bedeng, di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Tahun 90 saya hanya tinggal di rumah 6 kali 6 meter persegi. Benar-benar hidup dari bawah. Nabung bulan demi bulan, sampai bisa bangun rumah, lalu memberikan isi dalam rumahnya, terus kebakaran habis. Kalau saya belum dipersiapkan sama Tuhan juga mungkin, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi saya juga takut bertanya, kenapa Tuhan? Nanti Tuhan jawab, why Tuhan? Tuhan jawab, why not? Jadi saya nggak berani bertanya kenapa. Apalagi bertanya Tuhan nggak adil gitu ya. Ya orang bilang Tuhan nggak adil karena kakinya sakit. Kalau ketemu orang yang nggak punya kaki, nggak mungkin kan? Tuhan nggak adil, aku punya kaki 2, dia nggak punya. Saya 1 aja dong, kan? Nggak begitu. Jadi orang bertanya Tuhan nggak adil karena mengalami masalah. Tapi tidak berkata begitu waktu melihat orang lain. Jadi saya terus terang waktu itu juga nggak berani bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi. Saya bahkan mengajak keluarga waktu itu, ketika kebakaran dan ludes habis terbakar, saya bilang, ini ujian, kita harus menjawab dengan tepat, itu respon kita. Respon kita atas sebuah peristiwa, itulah jawaban atas ujian kehidupan. Dan kalau respon kita benar, maka kita naik kelas rohani, kita naik kelas kedewasaan, kita menuju keserupaan dengan Kristus. Dan di dalam pertumbuhan itu, maka nanti hal-hal yang lain ditambahkan. Mujizat, kesembuhan. Kalau saya bersaksi, yang kebakar itu saya cari selama 12 tahun. Merantau ke Jakarta, lalu kebakaran 3 jam, habis. Nyarinya 12 tahun, lalu habis. Tapi ketika naik kelas rohani, naik kelas sosial, di kelas yang lebih tinggi, ternyata nyari berkat lebih gampang. Jadi, saya bisa membangun lagi rumah yang lebih besar dalam waktu 12 bulan. Jadi, kalau sebelumnya 12 tahun mencari, itu Tuhan ajaib sekali memberkati usaha saya, lalu dalam 12 bulan saya bisa bangun rumah baru. Nah, karena itu mari kita kuatkan hati kita. Ketika kita sedang mengalami ujian, tetap percaya Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan baik. Tuhan tidak lupa menepati janjinya. Cuma Tuhan mungkin sedang menguji kita. Dan biar kita dijumpai setia, tekun. Kalau Yakobus 1 ayat 3-4-5 berkata, biar ujian itu mendatangkan ketekunan, ketekunan itu akhirnya mendatangkan kesempurnaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, hati kami tergetar, bahkan roh kami menyala. Kami mendengar kesaksian Michelle yang Tuhan izinkan masuk dalam lembah-lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, ada di rumah sakit tahun demi tahun, bahkan ketika berharap untuk selesai, sembuh, kembali ke sekolah, ternyata harus mengulang dari awal. Minggu demi minggu hanya menghadapi tembok-tembok rumah sakit dan apartemen. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tanpa ada kepastian kapan akan selesai. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, kami mendengar Michelle mengenal jalan-jalan Tuhan. Michelle mendengar, memperhatikan, dan mengenal langkah-langkah Tuhan.
Bahkan Michelle menemukan kekekalan, nilai-nilai kehidupan. Tuhan, Michelle menemukan Tuhan sendiri secara pribadi dan memiliki pribadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami belum mendengarnya, tapi memiliki Tuhan, maka Michelle memiliki segalanya. Michelle memiliki masa depan. Michelle memiliki sahabat-sahabat terbaik. Michelle memiliki masa depan terbaik, kuliah terbaik, jurusan terbaik. Nanti Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, kehidupan yang terbaik. Demikian juga kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap pemirsa yang memperhatikan program ini. Apapun keadaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Apapun masalahmu, dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan. Dia tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang menyembuhkan. Dia tetap Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dia tetap Tuhan yang mengadakan mujizat. Apapun yang terjadi, baik mujizat seperti Sadrak, Meshach, Abednego, mujizat seperti Stefanus yang menghadapi kematian dengan penuh sukacita, mujizat kesembuhan seperti Michelle. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Engkau rela mati bagi kami. Keselamatan yang paling mahal Engkau berikan. Nyawamu Engkau berikan bagi kami. Maka tentu tidak mudah, bukan hal yang susah untuk memberikan hal yang lain. Asalkan kehendak-Mu yang jadi, dan itu terbaik bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya pada firman-Mu, karena firman-Mu berkata bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak akan mencobai kami melampaui kekuatan kami. Engkau akan membawa kami pada pengalaman-pengalaman sebagai pemenang kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima harapan baru, kesehatan yang baru, kehidupan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih telah memperhatikan, menyaksikan program ini. Juga terima kasih Michelle sudah memberi waktu dan menyediakan diri untuk bersaksi. Saya percaya kesaksiannya sangat menguatkan. Jangankan yang lain, saya pun dikuatkan. Mungkin ada kata-kata terakhir boleh. Kalau ada pesan penutup masih saya akan berikan. Kalau ini ada pesan terakhir dari Michelle, ya. Pesan terakhir mungkin ini ya, kayak SOS kan juga bilang dimuridkan untuk memuridkan gitu. Jadi buat kalau aku dulu pegangnya Rick Warren bilang gini, bahwa pas Rick Warren dia bilang bahwa we are healed to help others, kita tuh disembuhkan untuk menolong sesama, we are blessed to be a blessing, kita diberkati untuk menjadi berkat, dan we are safe to serve, not to sit around and wait for heaven. Jadi kita tuh diselamatkan bukan cuma untuk duduk menanti kedatangan Tuhan, tapi kita itu diselamatkan untuk melayani Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita udah mengalami kebaikan Tuhan, kita udah mengalami mujizat Tuhan, kayak aku udah disembuhkan dari kanker, aku balikin lagi gitu, aku mau berdampak lewat cerita aku gitu, karena setiap orang punya cerita yang berbeda, tapi nggak semua cerita itu tuh unik gitu, nggak ada yang sama. Jadi kalau kita nggak bagiin, nggak ada yang bisa bagiin lagi selain diri kita sendiri. Jadi jangan pernah malu buat bersaksi, jangan pernah malu buat share kebaikan Tuhan ke orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa berdampak dan jadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Gitu sih. Oke, wow, keren sekali. Tuhan memberkati kamu, Michelle. Pasti. Amin. Terima kasih kesempatannya, Bapak. Nanti lain kali boleh bersaksi juga di acara yang lain ya. Saya ada program talk show hari Senin malam di Keluarga Indonesia Bahagia. Kalau temanya yang saya anggap nanti pas, saya akan hubungi lewat Pak Andre ya. Oke, selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara semuanya dalam episode selanjutnya SOS, Sahabat Orang Sakit. Tuhan memberkati.